Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu saudara, selamat ulang tahun. Perempuan yang menginspirasi. Mari kaum perempuan GPIB, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena dalam segala situasi dan kondisi Tuhan tetap menyertai kita hingga hari ini. Di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah kita jalani kurang lebih 1 tahun lamanya, Kasih Tuhan tetap kita rasakan, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Perempuan GPIB yang ke-56 tahun. Ini merupakan kali yang kedua kita merayakan hari ulang tahun di tengah pandemi virus corona. Situasi yang membuat kita menjadi peduli dengan kemajuan teknologi dan juga membuat kita lebih peka untuk saling membantu dan meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi oleh sesama kita. Corona datang tanpa diundang. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda corona akan segera beranjak dari bumi yang kita cintai. Ini menimbulkan kekhawatiran bagi umat manusia. Berapa lama lagi harus menjalani kehidupan dengan sesuatu yang baru atau tatanan baru yang kurang nyaman dan tidak menyenangkan. Mau ke gereja harus daftar dulu. Bila kuota sudah penuh, kita harus ibadah di rumah secara daring. Pakai masker sepanjang berada di luar rumah. selalu cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lain sebagainya. Tatanan baru ini kita jalani dengan disiplin, taat, sabar, dan tekun. Sehingga kita mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang tidak biasa menjadi terbiasa. Karena dampak virus corona itu tidak hanya mengubah tatanan hidup manusia, Tetapi juga kondisi perekonomian dan sosial ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi. Bahkan angka perceraian terus meningkat. Sebagai perempuan milik Tuhan yang diciptakan untuk menjadi penolong, kita harus dapat menjadi inspirasi bagi sesama melalui hal-hal yang sederhana seperti membantu pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona dengan mentaati protokol kesehatan. menjalani kehidupan tatanan baru dengan disiplin, sabar menghadapi berbagai kesulitan, Tekun berkarya sesuai dengan potensi diri yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. tetapi sebaliknya memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk bangkit dan menjadi terang yang dapat menerangi kegelapan di sekitar kita. Selamat Hari Ulang Tahun PKPKB GPIB.
Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kita boleh lagi dibangunkan, menyambut mentari pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Oma Opa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali kita di dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Dan untuk itu, Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita kembali akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dan untuk itu, Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita kembali akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami boleh sehat dan kuat saat ini, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Untuk itu kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Bapa, sebelum kami akan beraktivitas, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah urapan Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami semua untuk dapat memahami firman-Mu. Karena kami penuh dengan kelemahan, bahkan pun kami seringkali tidak memahami akan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai dengan yang 9 yang menyatakan demikian. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Oma Opa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini diberi judul Kesaksian Allah. Diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 9a yang menyatakan kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Tentang kesaksian bukan merupakan sesuatu berita langka. Lazimnya kesaksian berhubungan dengan kebenaran atau dusta. Seseorang dapat memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, namun belum menjamin kebenaran sejati. Jika masih diragukan, mintalah orang lain yang diperkirakan mengetahui peristiwanya. Sebagai contoh, Yohanes Pembaptis pernah bersaksi tentang dirinya sendiri, menjawab pertanyaan beberapa imam dan orang-orang Lewi. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias, bukan Elia, atau Nabi yang akan datang. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti disaksikan Yesaya, peristiwa ini membuktikan kesaksiannya ini benar. Bukan saja dari dirinya sendiri, malahan telah disaksikan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun sebelumnya oleh malaikat tentang kelahirannya. Namun sisi lemahnya nampak ketika Yohanes Pembaptis berada di penjara karena agak meragukan kehadiran Yesus. Melihat hal ini, Yesus bersaksi bagi banyak orang,
Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Tetapi Yesus tetap mendukung Yohanes sebagai seorang nabi terbesar, utusan Allah yang mendahului dan mempersiapkan jalan untuk Yesus. Ketika Yesus dibaptis dan berdoa di sungai Yordan, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jelas bahwa kesaksian Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus dari sorga melebihi kesaksian manusia. Bagi saudara yang pernah mengaku percaya pada Kristus saat sidi di gereja, namun kemudian menyangkalnya, janganlah menyesal kemudian, karena tidak masuk dalam hidup yang kekal. Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menutup
rangkaian pembacaan Alkitab dan renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk dapat merenungkan firman-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk kaum lanjut usia dimanapun mereka berada saat ini. Baik mereka yang sehat maupun yang saat ini dalam keadaan tubuh lemah, Tuhan kiranya kuatkan kami semua menjalani kehidupan kami agar supaya kami boleh bermakna bagi keluarga kami, bahkan pun bagi gereja. Untuk itu ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja GPIB dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kasih sayang-Mu tetap kiranya tercurah bagi persekutuan jemaat dimanapun ya Tuhan, agar supaya nama Yesus tetap disaksikan bahwa Engkaulah yang menyelamatkan dunia ini. Terlebih saat ini Tuhan, di mana kami mengalami berbagai ancaman, yaitu penyakit sampar atau pandemi COVID-19. Mampukan kami Tuhan untuk dapat kiranya menjaga diri kami agar supaya kami tetap sehat. Begitu juga dengan anak-anak cucu kami Tuhan. Engkau kiranya juga memelihara hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati juga mereka Tuhan, agar supaya terhindar dari segala sakit penyakit yang saat ini merajalela. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah hikmat daripada Engkau beri bagi presiden, agar supaya ketika dia memberikan perintah ataupun keputusan-keputusan akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat seluruhnya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami pasrahkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah kami Tuhan, sempurnakan doa kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Karena sengsara dunia telah tergugah hatimu, supaya dunia sembuh, kau jadi obat baginya. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.